Shalom pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya, Evelyn Indriani, dapat kembali menjumpai Anda dalam program ini. Bulan ini kita akan merayakan Paskah. Berbicara tentang Paskah, ada hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu salib. Seringkali salib hanya dijadikan identitas orang Kristen. Salib digunakan sebagai hiasan pada dinding rumah kita. Salib kita gunakan sebagai liontin yang indah pada kalung kita. Namun sayangnya seringkali kita lupa tentang apa makna yang sebenarnya dari salib Tuhan. Salib memiliki makna yang luar biasa karena melambangkan kasih dan penderitaan Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia. Berikut ini kita akan mendengarkan penuturan dari hambanya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, lebih mendalam lagi mengenai kebenaran firman Tuhan tentang apa makna yang sebenarnya di balik salib Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para pemirsa sekalian. Senang sekali saya, Rubin Adi Abraham, bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Dalam hari-hari di mana kita mengenang sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul No Cross, No Crown. Tanpa salib, tiada mahkota. 1 Petrus 4 ayat 12-16 berbunyi demikian, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, dalam beberapa minggu ke depan kita akan merayakan hari Jumat Agung. Hari di mana kita mengenang sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus ditangkap, sepanjang malam dia berdoa di Taman Getsemani. Tapi kemudian datanglah Yudas Iskariot mengkhianati dia. Sehingga akhirnya pasukan penjaga bait Allah menangkap Yesus. Dan sepanjang malam itu 6 kali dia diadili. Pertama, dia dihadapkan kepada Hanas. Yang kedua, kepada Kayafas, imam besar pada waktu itu. Yang ketiga, kepada anggota Sanhedrin, anggota mahkamah agama Yahudi. Yang keempat, kepada Pontius Pilatus. Yang kelima, kepada Raja Herodes. Dan yang keenam, dikembalikan lagi kepada Pontius Pilatus, yaitu kaki tangan daripada Kaisar Roma yang ada di daerah Palestina atau Israel pada waktu itu. Saudara, dan Yesus diperlakukan sebagai seorang kriminal, orang fasik yang menghakimi orang benar. Manusia makhluk yang lemah menghakimi Allah pencipta yang telah datang di dalam rupa manusia. Dan akhirnya Pilatus menyerahkan Kristus kepada amarah massa, kepada suara mayoritas yang menghendaki dia disalibkan. Yesus berjalan memikul salib yang setidaknya berat daripada kayu itu adalah 50 kg. Dia harus melewati jalan berbatu-batu yang disebut Via Dolorosa. Kemudian dia diikat kepada penjahat. Ada 2 orang penjahat yang bersama-sama dihukum dan disalibkan bersama dengan dia. Dan pada waktu itu kebiasaannya mereka saling diikatkan satu dengan yang lain. Dan kemudian prajurit Romawi mencambuk Yesus. Dan ketika dia jatuh, saudara bisa bayangkan kalau tangannya memegang kayu tersebut, kayu salib. Maka ketika dia jatuh, yang pertama menghantam jalan yang penuh dengan batu itu adalah mukanya. Sehingga mukanya pun menjadi hancur. Tetapi ketika dia sedang jatuh, terus prajurit Romawi menyuruh penjahat yang ada di depan dia tetap maju melangkah. Akibatnya wajah Yesus terseret di jalan yang berbatu tersebut. Wajahnya menjadi rusak, badannya menjadi penuh dengan luka.
Pemirsa sekalian, cambuk yang biasa dipakai oleh orang-orang Roma untuk dilecutkan kepada para tawanan adalah cambuk yang ujungnya memiliki duri yang terbuat daripada besi. Sehingga ketika itu dilecutkan kepada punggung seseorang, maka itu akan mencabik seluruh daging yang ada. Betapa besar penderitaan Yesus ketika dia harus berjalan menuju Golgota. Dan dia diberi mahkota duri. Mahkota itu tampaknya tidak terlalu besar, tetapi dipaksakan masuk ke dalam kepalanya. Sehingga itu menancap pada kepalanya dan menyebabkan darah mengalir dengan deras. Tangannya dipaku, kakinya dipaku dengan paku minimal 15 cm yang tidak steril. Mungkin pakunya juga paku yang berkarat sehingga menimbulkan demam yang membuat tubuh Yesus menjadi menggigil karena infeksi yang mungkin terjadi. Saudara, dan biasanya orang disalib, ditelanjangi, dan dijadikan tontonan umum. Pada sinar matahari yang sangat terik, orang-orang melihat Yesus tergantung di atas kayu salib itu. Dia kehausan, dia juga menggigil, bukan karena kedinginan, tetapi karena infeksi. Tetapi mengapa Yesus rela menderita sengsara yang begitu hebat? Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa dan kejahatan kita yang ditanggung oleh dia. Dan dia mau menebus seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Karena Yesus mati untuk menghubungkan antara langit dan bumi, antara manusia berdosa dengan Allah Bapa yang kudus. Karena itulah dia tergantung antara langit dan bumi untuk mendamaikan hubungan Allah Bapa dengan manusia. Saudara-saudara, di dalam minggu sengsara ini, firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 mengingatkan kita demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau Yesus mengalami penderitaan sedemikian, Tuhan juga memanggil kita untuk mengikuti jejaknya. Ini tidak berarti bahwa kita itu harus cari-cari penderitaan. Kita bukanlah seorang sadomasokis. Artinya orang yang justru merasa puas, merasa nikmat ketika kita mengalami hajaran, kesakitan yang luar biasa. Penderitaan adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang. Kita lebih menyukai berkat, kelimpahan, kemakmuran, tapi bukan penderitaan. Tapi dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, firman Tuhan dengan jelas berkata demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Orang yang mau beribadah Kristus akan menderita aniaya. Martin Luther, seorang reformator berkata, Ecclesia Hieras Crucis Est. Gereja adalah ahli waris daripada salib Kristus. Ada berapa banyak orang mau beribadah, tapi tempat ibadahnya dirusak, dibongkar, dan mereka bahkan dipukuli dengan alasan gereja tidak memiliki izin. Tapi mengurus izin setengah mati sulitnya di negeri ini. Inilah bagian daripada penderitaan kita sebagai pengikut Kristus. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 dikatakan, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus berkata, kalau kamu menderita sengsara dan aniaya, jangan heran bahwa itu adalah hal yang biasa. Memang orang saleh akan mengalami aniaya di dalam kadar tertentu. Karena kita ini adalah anak-anak terang, maka kegelapan akan membenci kita. Tapi pada ayat 13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, bukannya sedih dan merasa heran mengapa sebagai anak Tuhan kita menderita, tapi firman Tuhan mendorong kita untuk bersukacita. Kenapa? Ada 3 alasan di sini. Yang pertama, menderita karena Kristus adalah kasih karunia. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20.
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, penderitaan ternyata adalah kasih karunia, anugerah Tuhan yang Dia percayakan untuk kita alami. Saudara, di beberapa negara, misalnya di China atau di Rusia, ada banyak orang Kristen yang dicambuk, dianiaya karena dia menjadi Kristen. Tetapi sekarang justru stigma atau bekas-bekas luka itu menjadi semacam lencana kehormatan bagi mereka. Orang-orang yang mempertahankan iman dan karena itu tubuhnya menjadi hancur karena siksaan tentara komunis beberapa puluh tahun yang lampau. Dihargai, dihormati sebagai orang-orang yang telah mempertahankan iman. Memang menderita bagi Kristus adalah kasih karunia yang olehnya kita bersukacita. Saya teringat sekian tahun yang lampau ketika saya ada di kota Tasikmalaya. Gereja yang kami layani juga dibakar oleh massa dalam kerusuhan besar yang menimpa kota itu. Ketika orang-orang mulai mendengar dan menelepon, memberikan kata-kata dukungan, memberikan kata-kata simpati. Ada seorang teman hamba Tuhan dari Jakarta yang kemudian telepon saya berkata, "Saya dengar gereja Anda dibakar." Ya, dia bilang, "Selamat ya." Saya juga bingung, loh kok selamat? Yang lain malah meneguhkan, yang satu ini bilang selamat. Tapi dia bilang, "Kamu tahu nggak, menderita bagi Kristus itu kasih karunia. Tuhan itu memberikan anugerah loh, sehingga Anda ini bisa menderita." Saya juga heran, kapan ya saya bisa dipercaya untuk mengalami hal semacam ini? Wah, rekannya yang satu ini rupanya sangat militan sekali, saudara sekalian. Jadi, menderita bagi Kristus bukan sesuatu yang kita harapkan atau nanti-nantikan. Tapi bila mana itu terjadi, karena kuasa gelap yang tidak menyukai terang Injil, maka kita harus tetap bersukacita. Karena kasih karunia Allah sedang datang dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 29 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Percaya kepada Kristus adalah karunia, tapi menderita bagi Kristus juga adalah karunia. Saudara, kalau kita salah, lalu disalahkan orang lain, marah atau tidak? Kita salah, tapi disalah-salahkan sama orang. Seringkali kita marah juga kan? Apalagi kalau kita tidak salah, tapi disalah-salahkan sama orang lain. Wah, bisa ngamuk. Tapi ingat, kalau kita hidup benar dan karena itu kita disalahkan, kita harus bersukacita karena firman Tuhan. Karena kita mendapatkan bagian dalam penderitaan Kristus. Dalam Kisah 5 ayat 41 dikisahkan tentang para rasul yang memberitakan Injil, tapi dilarang, bahkan disiksa oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan dalam Kisah 5 ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Bukannya sedih dan ketakutan, mereka keluar dari tempat tahanan dengan gembira karena mereka dianggap layak bersekutu dengan Kristus dalam penderitaan. Pemirsa sekalian, kalau ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami penderitaan sebagai anak Tuhan, mungkin kita difitnah, diolok, dijelek-jelekan, jabatan kita dipangkas karena kita adalah anak Tuhan, atau bahkan mungkin tempat ibadah kita diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Menderita bagi Kristus adalah kasih karunia. Mari kita dengarkan sebuah lagu pujian sebelum kita melihat kebenaran firman lebih jauh. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan,
Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidup. Pemirsa, penderitaan yang kita alami karena Kristus adalah kasih karunia. Tetapi yang kedua, kita harus sadar bahwa penderitaan mempererat persekutuan kita dengan Yesus dan Roh Kudus. Ayat 14 dari 1 Petrus 4 berkata demikian, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ingat ke saudara akan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kapan mereka mengalami persekutuan yang begitu erat dengan Tuhan Yesus? Bukankah ketika mereka tidak menyangkal iman sehingga dimasukkan di dalam dapur api? Justru di dalam dapur api kesengsaraan dan penderitaan, mereka mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara, mereka dianiaya bukan karena berbuat dosa. Mereka dianiaya karena mereka beribadah dengan setia kepada Tuhan. Tetapi justru Tuhan menyatakan kemuliaannya ketika mereka tetap setia di tengah sengsara itu. Ada waktunya kita tidak ketemu Tuhan pada waktu kita menyembah dengan sungguh-sungguh di dalam gedung gereja. Tapi pada waktu kita mengalami kesulitan, kesengsaraan, mungkin kita sakit. Pada saat itulah justru kita mengalami hadirat Allah yang kuat. Karena kita berdoa sungguh-sungguh. Karena kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan kita mengalami kuasa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Pemirsa sekalian, tahukah Anda ketika Saulus menganiaya orang Kristen dan orang Kristen lari ke sana kemari, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang menyilaukan mata. Dan dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, pada hakikatnya menganiaya orang percaya sama dengan menganiaya Kristus. Sehingga pada waktu kita teraniaya karena Kristus, kita bersekutu dengan erat dengan Dia.
dan roh kemuliaan, roh Allah akan turun mengurapi kita. Saya teringat sekian puluh tahun yang lampau ada 40 orang Kristen di Siberia, di daerah bekas jajahan Uni Soviet, yang mempertahankan iman walaupun mereka disiksa oleh tentara komunis. Pada sebuah pagi di mana hujan salju turun dengan lebat, mereka ditelanjangi dan disuruh berjejer, berdiri di sebuah lapangan. Dan satu persatu mereka ditanya, kalau kamu mau menyangkal Yesus kami lepas. Tapi kamu mau tetap setia, kami akan gantung sekarang juga di tiang gantungan. Yang pertama berkata, aku tidak mau menyangkal Kristus. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Terus orang ke-10, 20, 30, 35, 38, 39. Dan ketika orang yang terakhir ditanya, apakah engkau mau menyangkal Kristus? Dia bilang, tidak, aku tetap akan setia kepadanya. Tiba-tiba ada seorang tentara komunis yang berteriak, stop! Hentikan semuanya, lepaskan dia. Biar saya saja yang mati menggantikan orang ini. Komandannya menjadi kaget. Dia bilang, kenapa kamu demikian? Dia bilang, aku yakin kalau 40 orang ini tetap setia kepada Kristus. Kristus bukan kisah isapan jempol. Dan aku tadi melihat, setiap kali ada satu orang digantung karena tetap mempertahankan iman, ada satu mahkota turun dari sorga. Rupanya mata orang ini dicelikan oleh Tuhan. Dan sekarang aku perhatikan, hanya tinggal satu mahkota dari sorga yang Tuhan sediakan. Jadi biar aku saja yang akan menggunakan mahkota itu. Komandannya sangat marah dan akhirnya orang ini yang digantung, dibunuh. Ketika dia mati, mahkota itu turun kepada dia. Saudara, menderita bagi Kristus adalah kasih karunia. Dan penderitaan mempererat hubungan kita dengan Kristus. Bahkan kuasa kemuliaan akan turun. Dan yang terakhir, penderitaan akan diubah menjadi kemuliaan. Ayat 13 dan 14, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, inilah janji Tuhan. Penderitaan Tuhan akan ubah menjadi kemuliaan. No cross, no crown. Tanpa salib tiada mahkota. No pain, no gain. Kalau kita tidak mau mengalami penderitaan, kita tidak akan memperoleh kemenangan, hasil yang kita dapatkan. Memang ada harga yang harus dibayar untuk menikmati hal yang indah di hari depan. Pepatah berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Anak kecil yang dilatih main piano dari sejak kecil, kadang dia capek, jenuh. Tetapi karena dia terus disiplin dirinya, akhirnya pada waktu dewasa, dia menjadi seorang pianis yang handal. Zaman sekarang terbalik. Orang biasanya lebih suka menikmati dulu, bayar belakangan. Karena budaya kredit sudah ada di mana-mana. Tapi sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus sadar, kalau kita menderita karena Kristus, nanti ada pintu gerbang mutiara yang akan tetap terbuka bagi kita, dan kita akan masuk di dalam kerajaan sorga. Emas yang dibakar dengan api akan semakin murni, semakin mulia dan mahal harganya. Begitu juga api penderitaan boleh menyala dalam hidup kita, tetapi biarlah kita sadar semuanya akan diubah menjadi kemuliaan. Jadilah orang Kristen yang fireproof, yang tahan api pencobaan, tahan kesulitan, sehingga kita punya karakter ilahi. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, Ayub berkata demikian. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seperti pandai emas yang memanaskan api. Tujuannya bukan untuk menghancurkan emas itu, tapi membuatnya murni. Begitu juga rencana Tuhan dengan kehidupan kita. Kita akan dibawa mengalami kemuliaan yang luar biasa. Justru ketika kita mengalami penderitaan. Pada waktu saya ada di Mesir, saya pernah mengunjungi sebuah gereja yang disebut sebagai gereja sampah. Karena kami harus melewati daerah yang penuh dengan perkampungan, banyak sampah. Tapi gereja itu gereja yang sangat besar,
yang bisa menampung ribuan orang dan sangat unik karena atapnya terbuat daripada batu. Memang gereja yang besar ini didirikan di gunung batu yang namanya Mukatam. Saudara, bahkan di tempat itu, di gereja Koptik Ortodoks tersebut, ada sebuah ruangan yang banyak memuat kursi roda, tongkat-tongkat dan sebagainya. Dan ketika saya tanya, pengurus gereja berkata, oh di gereja kami banyak sekali mujizat. Orang-orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Kami ngalami mujizat yang luar biasa. Saya pikir, dahsyat sekali. Kenapa bisa begitu? Oh, karena gereja ini juga dimulai dengan sebuah mujizat yang luar biasa. Karena pada saat ada seorang khalifah yang datang dan dia ingin membunuh semua orang Kristen yang ada di sana. Dia mengundang uskup tertinggi pada waktu itu di Mesir, yaitu uskup Abraham, dan berkata, saya dengar Injil kamu mencatat, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Benar atau tidak? Uskup itu berkata benar. Dan khalifah berkata, kalau demikian, pindahkan gunung Mukatam di depan ini. Aku beri waktu 3 hari. Kalau tidak, aku akan bantai semua orang Kristen. Saudara, uskup ini menjadi sangat kaget. Tapi kemudian dia menyerukan doa dan puasa. 3 hari tidak ada mujizat. Hari keempat mereka sudah dikumpulkan di tanah lapang untuk dibantai. Tapi mereka berdoa kembali. Dan kemudian uskup ini berkata, hai gunung Mukatam, pindahlah dari tempat ini. Tiba-tiba terjadilah gempa tektonik yang besar. Dan lapisan di bawah bumi bergeser. Dan semua orang merasakan hal itu. Dan itu sebabnya tiba-tiba gunung Mukatam mulai bergerak dan pindah 3 kilometer dari tempat asalnya. Sampai hari ini, gereja itu dibangun untuk mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang bisa memindahkan gunung. Kenapa mujizat ini bisa terjadi? Karena penderitaan, karena kesulitan, karena tantangan yang ada. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan akan ubah itu menjadi kemuliaan. Saya tidak tahu gunung masalah apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Tapi kalau engkau sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah air mata kita menjadi mata air kehidupan. Tuhan bisa mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Bahkan dia bisa ubah kutuk menjadi berkat dalam hidup saudara. Tetap teguh setia kepada Tuhan. Seperti Yesus yang mempertahankan misinya sampai titik darah yang penghabisan. Sehingga dia memperoleh nama di atas segala nama. Biarlah kita tetap setia kepada Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pemirsa, kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa mengenai salib. Setiap kita anak-anaknya dipanggil untuk memikul salib kita dan mengikuti Yesus. Dan apabila kita mau menderita bersama dengan Yesus, itu adalah suatu kasih karunia yang luar biasa. Apabila kita mau mengikuti teladan Yesus, itu juga akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Betapa indahnya apabila Tuhan tinggal dalam hati kita dan kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Baiklah pemirsa, sampai berjumpa kembali dalam program kami selanjutnya. Apabila Anda membutuhkan layanan konseling, ada nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Kami dengan senang hati menerima setiap kontak dari Anda. Sampai berjumpa dalam program kami selanjutnya. Selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.